Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Sesaat lagi saya akan mulai acara ini. Mohon maaf saya beberapa inbox yang masuk karena saya sedang banyak yang dikerjakan sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Ntar saya akan menunggu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini dengan cepat. Dan saya berterima kasih dan bersyukur Bapak Ibu sekalian yang banyak inbox ke saya mengenai menanyakan, Pak, itu kapan Pak ngadainnya acara close group, Facebook close group dengan konten terbatas itu. Sesegera mungkin Bapak Ibu sekalian saya akan cari waktunya dulu, dan platform yang kita gunakan antara dua, Google Hangout atau Google Meet. Yang keduanya adalah Facebook yang seperti kita gunakan ini, hanya close group. Nah, jadi syaratnya gampang, Bapak dan Ibu harus mempunyai akun Gmail atau Google Mail. Jadi untuk terhubung dengan kami secara teleconference. Jadi bisa tanya jawab langsung, nggak seperti searah seperti begini, hanya lewat komen aja, tapi
juga bisa tanya jawab langsung dan kita bisa telebicara di situ. Itu yang saya jelaskan barusan mengenai Facebook Group atau konten terbatas pemberdayaan online. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, saya persilakan kembali untuk membagikan acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, dan kiranya bagi teman, bagi saudara, bagi sahabat, bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyapa dulu nih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat sore, Shalom, dengan Jayapura, dan juga Ibu Leni dari Bandung, Ibu Ruth dari Malaysia, Pak Dimas, wow, Pak Dimas dari Bekasi ya, atau Jakarta, sebutnya Bekasi atau Jakarta nih, dan Ibu Sri, halo Bu, Shalom, Ibu Mary Labora, Saudari Lopis dari Ambon, dan juga Bu Marta dari Bali, Shalom Bu, mohon maaf ya belum sempat saya balas. Pak Riki dari Jakarta, dan Dika di Malaysia, dan juga Ibu Jet Boni dari Ambon. Baik, sesaat lagi saya akan mulai acara ini. Silahkan persiapkan catatan yang akan Bapak Ibu sekalian catat sepanjang online ini, dan Alkitabnya juga ya, Bapak Ibu sekalian mesti punya, mesti bawa Alkitab juga. Oke, kita akan mulai acara ini dengan cepat. Tapaknya semua sudah berkumpul ya. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami hadir sebagai anak-anak yang dikuduskan, yang mendekat, dan Engkau yang sekarang berkata-kata mengajar kami hal-hal yang baru, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami lihat. Bahkan Kau siapkan di masa yang akan datang segala sesuatu yang telah Kau rancangkan dengan sempurna, dan kami memperolehnya dengan sempurna karena Kau berikan pada kami Roh Kudus. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang memastikan semuanya terjadi, dan kami masuk dalam rencana Allah itu, buat kami ngerti sekarang sepanjang pertemuan ini. Engkau juga menguduskan kami, menyucikan kami, hingga kami dilayakan masuk ke dalam seluruh rencana Allah. Engkau yang menghidupkan kami, hidupmu berlimpah-limpah. Silakan Tuhan gantikan semua kehidupan kami yang lama dengan kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu, hingga kami semakin taat kepadamu dan semakin penuh di dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan juga kesembuhan, kelepasan, pemulihan bagi semua anak-anak Allah yang mengalami sakit penyakit, berbeban berat, masalah-masalah, apapun itu semua, ganti dengan kuk yang Kau ajarkan dan Kau arahkan, hingga kami boleh hidup seperti-Mu, hidup di muka bumi ini pada waktu-waktu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sekarang bekerja dan menghidupi kami dalam tubuh ini, dan Kau limpahkan senantiasa apa yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam diri kami. Engkau yang membuatnya juga pasti, memastikan kami masuk dalam seluruh kegenapan itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung, dan yang baru bergabung saya mengucapkan selamat datang, salam kenal, saya dengan Doni Yunus. Kami ada di Pemberdayaan Online, dan ini hari keberapa ya kita dari lockdown dan ternyata banyak hal yang disikapkan lewat acara ini. Baik, sore hari ini saya akan membahas tentang poligami dan monogami, dan selanjutnya saya akan membahas juga soal anak bungsu dan anak sulung. Mengapa ini dibahas? Karena seri yang kita sekarang bahas adalah seri tentang keluarga, seri tentang pemulihan keluarga tepatnya. Karena keluarga adalah yang paling depan, garda terdepan dalam seluruh rencana Allah. Keluarga mesti dimenangkan. Nah, kerajaan Allah merindukan seluruh keluarga dimenangkan. Yang tadinya enggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Yang tadinya suam-suam suku jadi membara oleh api.
yang tadinya rumah tangga berantakan ditata ulang kembali oleh kasih Tuhan. Dan mari kita belajar hari ini tentang poligami dan monogami. Mungkin ada yang bertanya atau sempat ada yang inbox ke saya, Pak, di kekristenan kok seakan-akan diperbolehkan poligami gitu. Daud punya istri banyak, ada beberapa raja-raja juga, Salomo katakanlah gitu istrinya banyak juga, kok boleh Pak? Nah nanti kita lihat, bukan masalah boleh dan gak boleh. Nanti lebih dari itu, apa yang tersirat dalam seluruh kitab suci Alkitab, kita akan dapat satu pengertian-pengertian yang baru sehari-hari ini ya. Dalam masa perjanjian lama, poligami itu tidak dilarang oleh hukum Taurat. Betul? Ada ayatnya, tidak dilarang oleh hukum Taurat. Mereka mengambil banyak istri kalau mereka kuat, ditambah banyak gundik. Jadi kemampuan untuk menerima istri banyak atau punya istri banyak terserah, asal kuat, silahkan aja. Dan juga ditambah beberapa gundik. Nah baru di masa Tuhan Yesus ia mengatur kembali perkawinan dengan tertib gitu loh. Perkawinan yang kudus adalah dipersatukan oleh Allah dari dua menjadi satu. Itu yang dinamakan dengan ketertiban dan kekudusan. Apa yang dipersatukan oleh Allah itu dari dua menjadi satu. Itu yang dinamakan ketertiban yang dari Tuhan. Itu baru ada di masa Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Itu tercatat demikian, Lamek mengambil istri dua orang. Lalu di Kejadian 16 ayat 3, Sarai juga ternyata Abram mengambil Hagar hambanya sebagai sebagai istri. Kalau dikatakan di dalam Alkitab benar loh istri, lihat ya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Hagar itu adalah istri Abram. Nah, kita mencatatnya demikian. Jadi kita mesti percaya itu. Bukan gundik. 2 Samuel 5 ayat 13, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah Daud juga ternyata punya banyak istri dan banyak gundik. Wah, kok gitu ya? Begitulah Bapak Ibu sekalian, di masa-masa lampau di perjanjian lama memang seperti itu. Lalu di dalam 2 Tawarik 11 ayat 21, lihat ini, Rehabeam mencintai Maakah anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Nah kalau di dalam 2 Tawarik 13:21 ini yang menunjukkan kepada kita, oh ternyata kalau mau ngambil istri ya asal dia kuat silahkan. Ini ayatnya. Abia menunjukkan dirinya kuat, ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Itu di perjanjian lama ya. Kalau kita sekarang kan di perjanjian baru ya sudah, jangan poligami gitu ya. Ingat, nggak boleh poligami. Karena di masa Tuhan Yesus semua sudah ditertibkan dengan cermat. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah gini. Bagaimana status anak-anak istri yang tidak seperjanjian ini dan anak-anak gundik? Nah, kalau 2 jadi 1, yang tadinya laki-laki perempuan itu 2, terus menikah jadi 1, mereka adalah teman seperjanjian. Nah kalau diantara mereka kemudian ada yang ngambil istri atau ngambil suami dari dari perceraian mereka disebutkan tidak setia kepada teman seperjanjian di masa mudanya atau teman sekutunya. Ya, nah jadi status kemudian yang dilahirkan dari kedua orang itu baik di pernikahan setelahnya itu menjadi anak-anak yang tidak sah. Sebetulnya itu begitu. Nah, tapi yang sekarang kita bahas status anak-anak
istri yang tidak seperjanjian atau anak-anak gundik ini gimana? Mereka di masa-masa lampau itu tidak disebutkan sebagai anak haram, namun jelas tidak sama statusnya dengan anak-anak dari istri yang sah atau istri yang seperjanjian. Enggak sama. Jadi bisa dikatakan anak kelas 2 lah gitu. Bukan anak langsung tapi anak kelas 2. Anak kelas 2 yang sebetulnya enggak warisan loh. Nanti kita lihat bener enggak ya? Bahkan Salomo juga sebetulnya anak sekelas ini, anak kelas 2 karena dia lahir dari Batseba. Dan ia memperoleh anugerah untuk menggantikan bapaknya Daud menjadi raja. Padahal dengan background seperti itu dia tidak layak jadi raja, tapi karena anugerah ia menggantikan bapaknya Daud jadi raja. Bahkan Yefta pun disebut anak haram karena ibunya seorang pesundal. Anak-anak yang tidak diaku sah oleh orang tuanya dan yang di luar pernikahan yang sah adalah anak-anak haram. Jadi anak haram itu yang tidak diaku sah oleh orang tuanya dan juga anak-anak yang di luar pernikahan yang sah. Itu anak haram. Itu batasannya begitu. Nah, namun di dalam masa perjanjian lama ada istilah istri masa muda atau disebut juga istri seperjanjian. Artinya ada istri yang seperjanjian dan ada yang istri yang tidak seperjanjian, ada juga yang disebutkan sebagai gundik. Ini beda. Perjanjian istri sah, perjanjian lama ya. Ada yang istri yang tidak seperjanjian atau istri di luar pernikahan yang sah itu, dan juga ada gundik. Itu di perjanjian lama. Nah kita bahas di Amsal 5 ayat 18, diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, itu artinya istri yang seperjanjian, terus sayang manis, kijang jelita dan sebagainya. Itu adalah istri masa muda atau teman seperjanjian. Nah kalau di dalam Maleakhi itu dikatakan juga istri seperjanjian juga. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjian. Jadi kita mesti betul-betul memahami di perjanjian lama itu ada istri seperjanjian, ada istri yang di luar seperjanjian, yang tidak seperjanjian, dan ada lagi gundik. Itu masing-masing beda. Nah sekarang balik lagi ke perjanjian baru. Perkawinan Kristen itu adalah perkawinan monogami, walaupun tidak memaksakan keputusan untuk seseorang yang sudah melakukan poligami untuk melepaskan istri-istrinya. Tidak memaksakan gitu ya untuk melepaskan istri-istrinya. Tapi adalah bijaksana bila seseorang yang dulu karena hawa nafsunya beristrikan lebih dari satu orang perempuan, melepaskan perempuan-perempuan yang lain selain istri masa mudanya, karena tak seorang pun perempuan suka dimadu dengan perempuan lain. Ya apa iya? Tidak seorang pun perempuan suka dimadu. Nah, gitu ya, jadi jangan sampai kita maksain diri meskipun kita punya kekuatan, punya harta. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk punya istri lebih dari satu. Ya. Tiap tindakan poligami sebenarnya telah melukai hati seorang perempuan. Itulah yang telah dilakukan Abraham dengan Hagar atas persetujuan Allah. Perhatikan bahwa Allah mengakui Ismail sebagai anak Abraham, ya kan? Dan tidak menganggapnya sebagai anak haram. Tapi trauma kelahiran anak ini telah mencetaknya sebagai seorang anak yang binal. Dan kemudian penolakan Abraham membuat ia menjadi bangsa yang keras dan menolak atau melawan orang lain. Kalau Ismail sah nggak? Sah. Karena zaman dulu nggak ada anak haram. Malah Hagar disebut sebagai istrinya Abraham. Tetapi ketika kemudian ada luka dari Sarah pada perlakuan Ismail ke anaknya Ishak,
Dan juga perlakuan dari Hagar kepada Sarah ternyata luka juga akhirnya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi kita mesti mengerti ya, ada satu batasan bagaimana kalau ternyata kita melanggar, ada namanya konsekuensi yang mesti kita tanggung. Dan biasanya kalaupun ada pelanggaran tertentu juga ada risiko-risiko yang kita mesti hadapi. Misalnya kalau kita ada yang sudah pernah mengawini perempuan atau laki-laki yang bercerai, tentunya ada risiko-risiko yang harus kita hadapi bersama-sama. Katakan kepada orang itu, bukannya Tuhan tidak boleh atau marah langsung mematikan begitu, enggak. Tapi orang yang demikian telah memilih resikonya sendiri. Hati-hati dengan resiko itu. Kalau resiko itu ternyata membawa kita makin menjauh kepada Tuhan, maka kita menjadi mempunyai hati yang menjauh dari Tuhan, lalu kemudian kita mempunyai hati yang itu tadi ya saya bilang ada perzinahan dan percabulannya. Oke? Hati-hati. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, Ismail ini kemudian menjadi anak yang penuh dengan kekerasan, binal, seperti keledai binal, keledai liar, penuh kekerasan. Kejadian 21 ayat 10 berkatalah Sarah kepada Abraham, usir anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersak. Menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Nah itu ya, jadi Tuhan ternyata bilang kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Jadi Abraham kembali diingatkan oleh Tuhan, ingat loh asalnya dia tuh budak, tapi karena memang ya karena kamu punya kepengen juga, ya udah diembat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kembali menetapkan dasar yang tegas. Meskipun engkau ngambil dia sebagai istri, sebetulnya asalnya budak loh. Kembali memposisikan Hagar kepada posisinya sejak semula, bahwa Sarah itu adalah istri yang seperjanjiannya gitu loh, harusnya ya ngerti. Jadi jangan sampai membantu Tuhan untuk punya anak. Pada zaman gitu bisa seperti itu. Nah, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Perhatikan itu, meskipun Tuhan bilang bahwa Hagar itu adalah budaknya Abraham, budaknya Sarah juga, tapi kelahiran dari budak itu ternyata disebut sebagai anak oleh Tuhan. Sah ya. Tapi ketika diberikan warisan kepada Ishak, kalau kepada Ismail berupa pemberian, jadi sekedarnya saja. Bayangkan ya, sekedarnya saja bisa membuat 11 apa 10 suku bangsanya kaya semua loh di padang gurun itu. Kaya semua. Itu berupa pemberian. Nah kalau kita kan berupa hak ya, ahli waris kerajaan Allah ya, hak sebagai anak, apalagi kita. Sebetulnya kita bisa lebih kaya dari mereka. Kayaknya dalam hal apa dulu ya? Nah, nanti kita lihat. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah mempersatukan dalam satu perjanjian. Itu 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua ini syaratnya gini, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib.
Sangat penting bagi seorang penatua untuk hidup seperti ini. Satu istri. Nanti di 1 Tesalonika juga ada seorang istri. Jadi tidak boleh poligami. Kalau engkau dipakai sama Tuhan, atau engkau menyodorkan diri kepada Tuhan, hiduplah kudus sebaik-baiknya dengan mempunyai pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana. Ya, kayak seperti Daud. Daud tiba-tiba punya pikiran yang aneh-aneh ketika ia berhenti berperang. Udah mulai lemah-lemah gitu ya, kurang istirahat. Udah, raja pergi ke istana aja, biar kami yang berperang. Ketika dia ceroboh, matanya nggak diatur sedemikian rupa, dia melihat sesuatu yang menurutnya indah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang menjebak seseorang masuk ke dalam dosa. Dia pikir ada hubungannya bisa dinikmati dari hubungan antara laki-laki yang kita sukai, padahal dia sudah punya istri. Tapi saya pikir kayaknya dia orangnya pengertian, orangnya bisa ngomong saya, bisa mengerti saya apa adanya. Saya butuh itu. Bapak Ibu sekalian, itu namanya pikiran yang menerawang kemana-mana. Pikiran yang ceroboh. Jadi hati-hati jangan sampai engkau ceroboh ya. Kejadian di muka bumi ini lewat tubuh Kristus, lewat kekristenan, bahkan itu hanya karena perkara seks, perzinahan. Banyak sekali. Jadi hati-hati, saya sudah tekankan berulang kali. Ada 3 yang mesti kita harus habiskan sama sekali. Yang pertama yang tadi saya bilang, kenajisan, percabulan, perzinahan. Dan yang kedua cinta uang. Dan yang ketiga keangkuhan. 3 ini mesti benar-benar habis. Tidak ada lagi sama sekali dalam hidup kita. Jangan sampai ceroboh. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana kalau ada anak yang mengutuki orang tuanya. Serius Pak, ada yang kayak gitu Pak? Ada, banyak. Ada anak yang mengutuki orang tuanya. Bila seorang anak mengutuki orang tuanya, apa akibatnya? Ia akan mengalami kegelapan dalam hidupnya dan cenderung segera mati walaupun masih muda. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati. Ada yang mati muda karena melanggar hukum Allah yang satu ini. Tidak memandang baik kepada orang tuanya, bahkan mengutuki orang tuanya. Dia cenderung mati muda. Dan kegelapan dalam hidupnya. Ada kalanya finansial buruk karena memang mengutuki orang tua. Ada yang begitu. Nah, kita lihat ayatnya. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Itu dihukum mati. Nggak ada yang hukum mati mungkin. Kalau ada yang sekarang seseorang menghina atau mengutuki ayah ibunya, mungkin nggak ada yang hukum mati. Pemerintah mana yang bisa menghukum mati seseorang itu karena nggak ada alasan. Tapi yang hukum mati bukan siapa-siapa, tapi dianya oleh kejadian-kejadian yang gak masuk akal biasanya. Entah karena kecelakaan, entah karena penyakit, entah karena tiba-tiba mati begitu aja. Pokoknya gak masuk akal aja. Padahal bisa saja seorang hamba Tuhan, bisa aja seorang yang diurapi oleh Tuhan, bisa saja. Tapi ketika ini terjadi pada seseorang, tapi ini tanpa pilih siapapun. Jadi hati-hati jangan sampai seseorang. Oke. Amsal 20:20, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jadi masuk ke area yang kegelapan dan sama sekali nggak tahu jalan keluar kemana-mana. Udah didoakan berulang kali pun nggak bisa. Nggak bisa, nggak mau. Seperti dia terikat di dalam kegelapan yang paling gelap, yang paling dalam. Kalau orang bilang mungkin saya mengalami hal yang paling buruk, yang paling dasar dalam hidup saya, ya sekarang ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian barangkali dicek. Apakah dulu pernah mengutuki ayahnya atau ibunya? Pak gimana kalau kawin lari? Nah ini dia Bapak Ibu sekalian. Biasanya
kalau memang ada perkara-perkara demikian, memang mesti dibereskan. Jadi kalau engkau menikah pun mesti seizin orang tuamu. Kalau kawin lari gimana? Ya, sekarang bereskan saja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, asal dari situ juga. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali, maupun di perjanjian lama, perjanjian baru sama saja. Kalau kita melalaikan ini, akan ada konsekuensi yang menantikan kita di kemudian hari. Ya, yang pernah ngutukin orang tuanya, yuk sekarang kita doa ya. Yang pernah berkata-kata buruk tentang orang tuanya, yang pernah menghakimi orang tuanya juga, termasuk gini, saya dulu paling enggak suka kalau mama saya gini. Nanti kalau saya nikah enggak akan seperti mama saya. Wah, ternyata pas habis nikah ya gitu juga. Kalau seorang perempuan lihat papahnya ternyata pulang mabuk-mabuk, menjudi, ngabisin duit mamanya. Nanti saya kalau punya suami nggak mau kayak papa saya. Nah gitu ya. Hidupnya mungkin baik-baik aja. Nanti pas nikah kemudian ketemu sama seorang hamba Tuhan sekalipun, misalnya gitu ya. Ini yang paling ekstrim. Sejarahnya luar biasa baik gitu ya. Yang punya luar biasa pendidikannya. Pokoknya jalan tol deh. Nggak ada yang perlu diragukan lagi dalam kehidupannya. Menikah dengan orang hamba Tuhan itu dan kemudian hukum itu berlaku. Hakimi kepada papahnya, tiba-tiba si hamba Tuhan ini melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Tiba-tiba pelayanannya nggak berhasil, jemaatnya kabur, tiba-tiba dia senang berjudi, senang mabuk, pulang-pulang mukulin istrinya. Itu banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sore hari ini yang pernah memandang rendah orang tuanya dan yang pernah mengutuki orang tuanya, yuk kita akui itu di depan Tuhan. Kalau pernah, ya kalau nggak pernah skip. Oke? Tapi ada baiknya Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata kita nggak sadar kita pernah lakukan itu, apalagi kalau soal penghakiman kepada orang tua, mendingan ngomong sama-sama dengan saya. Oke? Yuk kita doa. Haleluya. Kami sama menghadap tahta-Mu. Kami mau dikoreksi, kami mau diampuni, kami mau dikuduskan. Ampuni kami semua. Yuk ikuti kata-kata saya. Bapa Surgawi, ampuni saya. Saya telah memandang rendah orang tua saya. Baik itu ayah maupun ibu. Bahkan saya mengutuki orang tua saya. Baik ayah maupun ibu. Dan saya pernah menghakimi orang tua saya. Baik menghakimi ayah saya. Terutama saya pernah bilang, nanti kalau saya nikah, saya nggak mau seperti ayah saya. Atau nanti kalau saya habis nikah, saya nggak mau punya istri seperti mama saya. Bapak Surgawi, ampuni saya. Saya pernah lakukan itu. Saya pernah berkata-kata itu. Saya pernah mengucapkan hal-hal. Bahkan saya mengutuki papa dan mama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saya. Kuduskan saya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bagian saya. Roh Kudus, materikan tepat perkataan mereka, tepat dan benar. Mereka begitu sungguh-sungguh minta ampun. Dan siapa saja yang hatinya mau dibereskan, dan siapa saja yang mau menerima pemulihan, bahkan kesembuhan daripadamu, mari Roh Kudus, Engkau hapuskan pelanggaran-pelanggaran di hati mereka. Pelanggaran-pelanggaran dalam kitab perbuatan mereka dan pelanggaran-pelanggaran mereka di alam roh. Sehingga mereka semua tidak dituntut
tidak didakwa oleh kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan kepada orang tua mereka, baik itu menghakimi, baik itu mengutuk, atau berkata-kata buruk, atau merendahkan orang tua mereka. Orang tua kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami minta kuasa-Mu yang besar ini menyucikan, menguduskan kami. Biarkanlah sekarang air hidup dari hati Tuhan Yesus menguduskan kami. Yes, menguduskan kami. Dan air hidup itu sekarang membasuh tubuh, jiwa, roh kami, dan juga nyawa kami. Hingga tidak ada lagi setiap noda-noda, aib-aib, kerut-kerut yang didasarkan dari pelanggaran ini. Jadilah kudus dan tahir dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku mengenyahkan setiap kutuk merendahkan orang tua, setiap kutuk yang mengutuki orang tuanya, setiap perkataan-perkataan yang buruk yang mengutuki orang tuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dari hidup mereka, terlepas dari kegelapan mereka, ya terlepas juga dari kegelapan pikiran-pikiran orang tua mereka, terlepas semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang bangkrut, yang finansialnya bangkrut, yang ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh mereka, yang adanya perceraian dalam keluarga mereka, rumah tangga dan keluarga mereka semua mengalami perceraian, KDRT, finansial, bangkrut semua. Dalam nama Tuhan Yesus, ini namanya roh kegelapan, roh maut yang menguasai kegelapan ini. Ayo lenyap keluar. Bahkan semua yang membuat mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kesialan, lenyap keluar roh sial-sialnya. Ayo semua roh sial, roh membuat kegagalan dalam usaha, roh sulit berdagang, roh sulit untuk menghasilkan duit, tabungannya ambiar terus terus amburadul terus, nggak bisa nabung, nggak bisa nyimpen duitnya hilang juga. Ayo lenyap keluar, bangkrutnya lenyap keluar, roh jahatnya keluar, jahat penyebab kebangkrutan, roh jahat penyebab keretakan rumah tangga, roh jahat akibatkan perceraian, dari semua roh maut yang menguasai ini, dalam nama Tuhan Yesus. Yes, sekarang berkat-Mu melimpah sempurna kepada kami. Tidak ada lagi tempat bagi setiap roh tertolak, tidak ada lagi tempat bagi setiap roh-roh yang mengakibatkan penghakiman kepada orang tua. Sekarang ajarkan kami berkata-kata benar pada orang tua kami. Kalau memang benar mereka pernah bilang, orang tua saya tidak layak dapat pengampunan, mereka jahat, mereka tidak dapat pengampunan dari saya. Mari Roh Kudus, mereka yang berkata begini, ubah hatinya mereka, ubah hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mereka semua mengalami kelepasan sempurna. Buat hati lamanya tertanggal dari hati mereka. Tanggalkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh kesombongannya, ayo lenyap keluar. Roh kesombongan, roh anak haram, roh tertolaknya, lenyap keluar. Bahkan segala perkataan buruk yang dialamatkan kepada mereka dari orang tua mereka, itu salah benar, tapi mereka tidak boleh ngomong balik kepada orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kesombongan, roh tertolaknya, lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kudus dan tahir. Yes, terus sampai ke dalam jiwa mereka. Buat mereka ngalamin di masa-masa itu, ketika mereka dilukai, ketika mereka disakiti. Buat Roh Kudus, Engkau hadir di sana pada masa itu dan memeluk mereka, mengasihi mereka, dan mencabut setiap omongan mereka. Engkau yang mendiamkan mereka semua, hingga mereka tidak berbuat kesalahan apapun sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Mereka tidak berbuat kesalahan apapun lagi kepada orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kalau orang tua yang sangat tidak bisa diampuni dan merugikan kepadamu seumur hidupmu, sekarang aku minta Roh Kudus kepada mereka yang mengalami ini. Buat mereka mengalami keluarga Allah. Buat mereka mengalami Engkau. Mengampuni, melepaskan, dan melupakan. Aku halau semua gambar-gambar tentang keluarga yang hancur ini, dari keluarga ini, dari keluarga mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga hancurnya, rumah-rumah reyotnya,
saluran air yang buruknya sekarang terhapus di alam roh. Jadilah mereka ngalamin rumah yang baru, rumah yang isinya keluarganya harmonis. Semua peralatannya lengkap, tidak ada yang bocor. Kalaupun punya air, mata air, semuanya mata air yang jernih. Tidak ada air yang diselokan. Maka karena itu setiap masa lalu mereka yang buruk, trauma-trauma di masa lalu mereka, yang punya trauma di masa lampau ketika mereka dalam kandungan mamanya, aku hapus memori-memori ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kasih yang besar dari Allahnya, dari Tuhannya, dan dari Engkau Roh Kudus. Sepanjang di kandungan itu, Engkau berkata-kata banyak kepada mereka tentang masa depan mereka yang indah, termasuk di hari ini. Engkau dipilih, Engkau dikhususkan, Engkau dibersihkan, Engkau diakui sebagai anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yes. Roh Kudus silakan materikan perkataan ini tepat di hati mereka, buat mereka disembuhkan, buat mereka dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Ada yang saya pas saya doakan barusan ada yang ngalamin begitu. Saya doa begitu buat entah Bapak Ibu yang ngalamin, entah semuanya yang ngalamin, saya nggak tahu, tapi saya digerakkan mesti berdoa seperti itu. Mudah-mudahan benar, tepat sasaran bagi yang mengalami langsung. Bersyukur hari ini dipulihkan, disembuhkan, dan diampuni. Oke? Dan jangan begitu lagi. Sore saya tadi pas persiapan untuk acara ini, saya disuruh melihat lagi di Yohanes 8 ayat 59 tentang perempuan yang kedapatan berzinah siang-siang itu ya, dan kelak ternyata itulah Maria dari Betania. Itu namanya Maria dari Betania. Ketika nggak ada yang menghukum, Tuhan Yesus nanya, mana yang akan menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Message yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah ketika engkau dipulihkan, kalau engkau disembuhkan, please jangan bikin luka lagi. Please jangan bikin hatimu membiarkan terluka lagi. Atau ketika kau sudah diampuni, tetap stay dalam jalur yang sesungguhnya. Kita ngalamin pengampunan, bahkan kita mengalami kekudusan. Keluar lagi dari jalur kita nggak sanggup ngampunin. Sekarang saatnya kita sanggup ngampunin akan segala kesalahan apapun. Oke? Amin. Oke, ya. Ada yang ngalamin? Puji Tuhan. Semua sudah dapat dipulihkan ya. Oke, terus. Nah sebaliknya sekarang. Tadi anak yang mengutuki orang tuanya, tapi sekarang anak yang dikutuki orang tuanya. Ini pun akan saya doakan ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Sebaliknya, lebih banyak orang tua yang mengutuki anak-anaknya sendiri ketika dia datang marah. Dia sedang marah. Jadi ketika orang tua sedang marah, dia nggak sadar, mereka mengutuki anak-anaknya. Bisa kalau anak laki-lakinya dasar kamu nggak punya otak, nah, gitu ya. Pernah ada yang begitu? Saudara-saudaraku dan Bapak Ibu sekalian. Atau anak perempuan pernah dimaki oleh bapaknya sebagai perkataan yang kasar, mohon maaf, pelacur, atau perempuan yang nggak benar gitu. Pernah ada yang begitu? Tak lama kemudian si anak akan cenderung jatuh bangun dalam perzinahan terus-menerus karena kemasukan roh perzinahan atau roh pelacur. Atau anak perempuan yang pernah ngalamin seperti takut atau seperti trauma diperkosa oleh orang. Nah ini saya banyak temukan kasus ini di mana-mana. Kalau dalam satu keributan dalam rumah, jadi ketika pas lagi doa tadi itu biasanya ada perempuan yang kemudian mengharapkan diperkosa. Aneh. Kapan diperkosanya? Padahal dia nggak pernah diperkosa sama siapapun. Ternyata ada roh najis yang masuk. Ada roh najis yang masuk, dan itu ternyata roh perzinahan atau roh pelacur atau roh yang diperkosa.
Itu roh yang menajiskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting untuk kita memahami ini agar kita sekarang sebagai orang tua jangan pernah ngomong ceroboh, karena ingat kita punya otoritas dan kita punya kuasa untuk ngomong benar. Ngomong salah terjadi, Pak, terjadi. Jadi jangan sampai ceroboh. Kalau ngomong salah cepat terjadi, ya Pak ya. Tapi kenapa kalau ngomong benar suka terjadi? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong salah biasanya yang paling senang adalah si jahat. Kalau ngomong benar biasanya butuh waktu sekian waktu lamanya untuk kita bener nggak nih ngomongnya, dipercaya nggak nih, bisa nggak dipercaya oleh kerajaan Allah, baru terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi kita untuk mempertahankan kesetiaan di hadapan Tuhan, karena terjadinya cepat atau sangat cepat doa kita bisa cepat terjadi karena kesetiaan yang kita dekatkan kepada Tuhan, atau hubungan yang baik, yang dekat yang kita lakukan kepada Tuhan. Memang bukan inisiatif pertama kali, tapi kita yang sekarang harusnya lebih proaktif kepada Tuhan. Pengen ngobrol lebih banyak, menyerahkan lebih banyak kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, ayo serahkan lebih banyak kepada Tuhan. Biar dia pegang kendali penuh atas kehidupan kita sepenuhnya. Ya, oke. Jadi kita lihat ada kalanya kita sebagai anak-anak mungkin pernah dikatain buruk oleh orang tua kita dan kita mesti ngampunin mereka, ya. Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dasar ayat ini akan saya mendoakan kita semua yang pernah ngalamin kutuk yang diucapkan dari orang tua kita tanpa kita sadar, kita tanpa sadar nerima di hati kita, lalu kita menjadi orang yang terpenjara, roh kita terpenjara, seperti kita tuh kok saya bisa begitu ya Pak, kenapa ya? Kok saya bisa begini, kenapa ya? Karena ada satu penjara pikiran di situ. Hari ini juga saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian sore hari ini agar Bapak Ibu sekalian dibebaskan dari penjara pikiran ini. Yuk kita doa sama-sama lagi. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini juga Engkau lepaskan kami dari penjara-penjara pikiran kami yang tidak sengaja diucapkan oleh orang tua kami. Kalau kami menerima hal-hal yang buruk dari apa yang mereka ucapkan, ampuni mereka Bapak. Ampuni. Tidak sadar dan mereka tidak mengetahui bahwa itu salah. Mari sekarang yang siapa saja yang pernah dikatain buruk oleh orang tuanya, atau ketika nasib tiba-tiba buruk, Anda teringat kepada orang tuamu dan Anda benci sekali kepada orang tuamu. Ini saatnya dibereskan. Ikuti kata-kata saya. Bapak Surgawi, saya minta ampun. Saya menyimpan kesalahan dari orang tua saya. Saya juga mengampuni orang tua saya, baik ayah saya maupun ibu saya yang bilang sesuatu yang buruk kepada saya. Semua yang inferior, semua yang negatif, semua yang buruk. Entah itu perkataan-perkataan yang membuat saya sial terus, atau nggak bisa mikir terus, atau menjadi orang yang kerdil terus, atau orang yang terpenjara, dan bisa saja menjadi orang yang berzina, menjadi orang yang senang berpikir jorok, berpikir cabul. Pokoknya segala macam penjara apapun saja. Saya mau keluar dari penjara itu. Saya berkati orang tua saya. Saya berkati papa saya, ibu saya. Atau orang tua asuh saya, kalau ada yang diadopsi ya. Bapak asuh saya dan ibu asuh saya. Atau siapapun saja yang ada di atas saya, baik itu gembala saya, atau orang-orang yang menjadi mentor saya. Saya mau keluar dari jalur hukuman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur
Sekarang bagian saya. Yes, sekarang aku menyahkan setiap kuasa-kuasa si jahat yang dialamatkan kepada mereka, yang dialamatkan dari orang-orang berkuasa, oleh orang-orang yang punya otoritas, yang menjalankan dengan otoritas yang salah. Setiap penjara-penjara pikiran dalam jiwa anak-anak Allah yang pada saat ini berdoa, hatinya terbuka bagi jamahan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, kau yang materikan perkataan mereka tepat dan benar. Engkau yang sekarang membuka setiap penjara-penjara pikiran mereka. Mereka terpenjara oleh karena pikiran-pikiran miskin, pikiran-pikiran bangkrut, pikiran-pikiran menjadi pikiran-pikiran yang bercabul, bodoh, gak berani ngambil keputusan, menjadi orang kerdil, menjadi anak yang kecil terus secara rohani, gak dewasa-dewasa, dalam perzinahan berulang kali, menjadi pelacur di dalam alam roh. Sekarang hamba meminta Roh Kudus, Engkau bersihkan, kuduskan oleh air hidup yang mengalir dari hati masing-masing yang punya Tuhan Yesus. Terus mengalir ya. Setiap roh pelacur, roh berzina, roh bodoh, roh miskin, roh sial, roh mati muda, roh maut yang menguasainya. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo lenyap keluar roh kegagalan. Lenyap. Ayo roh kegagalan rumah tangga, roh kegagalan dalam membina karir, membina usaha, roh yang nggak pernah dewasa. Lenyap. Sampai di jiwanya, sampai dengan tidak ada luka sama sekali, sampai dengan ada dari mereka yang timbul kasih sayang kembali kepada orang tua mereka. Terus sampai dengan roh kebenciannya hilang. Ya, roh pembunuhnya hilang juga. Roh pembunuhnya hilang. Roh tertolaknya hilang. Roh anak haramnya hilang. Yo, setiap roh pelacurnya hilang juga. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, diketuki bodoh. Gue punya otak. Dalam nama Tuhan Yesus. Lenyap keluar roh kebodohan ini. Lenyap keluar roh gak punya otak ini. Lenyap. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka kecil diomongin begini, ketika mereka masih muda, ketika mereka masih belum tahu apa-apa. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, beri mereka pertumbuhan yang tepat di masa-masa itu. Kalau Engkau hadir pada masa-masa itu dan membuat dia dewasa, sekarang buat mereka semua dewasa secara roh. Dan setiap waktu-waktu yang terbuang di masa-masa melampau hingga hari ini, kembalikan ke dalam satu proses pendewasaan yang dipercepat. Seperti mereka bergaul bersama-sama dengan Kristus seperti Kristus. Dan mereka didewasakan dengan cepat oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa, buat mereka semakin ngerti Alkitab. Buat mereka semakin ngerti kitab suci. Buat mereka semakin ngerti apa yang diajarkan sepanjang ibadah ini, sepanjang online ini. Dan buat mereka ngerti apa yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati mereka. Buat mereka mengerti rema lebih dalam. Buat mereka mengerti dan ngalamin siapa itu Tuhan. Siapa itu Allah Bapa. Siapa itu Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Lepas semua roh kanak-kanaknya. Lepas dan jadilah dewasa penuh api. Api Roh Kudus. Membuat semua tenggelam dalam kasih Allah. Semua tenggelam dalam kasih yang tak berkesudahan. Mereka bisa mengampuni, mereka bisa memberkati, mereka melepaskan pengampunan buat mereka ngalamin Allah dan kuasanya dan hadiratnya. Yes, tanggalkan semua tempat-tempat yang tidak kudus itu di hatimu, yang tidak kudus, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat bar, karaoke, pub, klub malam, tempat-tempat mabuk, lapo-lapo, ayo habis terbakar oleh api memori-memori itu. Dan sekarang mulai gambarkan tempat-tempat yang tidak lagi sunyi, tempat-tempat yang hangat, tempat-tempat yang penuh dengan kelemah lembutan, tempat-tempat banyak orang menyapa. Karena Engkau dihargai, dihormati dalam kerajaan Allah. Engkau betul-betul diterima oleh keluarga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hapus setiap roh frigid, roh dingin, roh yang tidak mau menerima empati, belas kasihan. Ayo lenyap keluar roh pembunuhnya. Lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang tidak mau melepaskan pengampunan, roh yang menyimpan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kerjakan terus-menerus Roh Kudus. Buat apimu terus tetap di kepala mereka dan tetap di kepala mereka sampai dengan acara ini beres.
sampai acara ini beres, kau tetap melembutkan hati mereka yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wah. Wow. Oke. Ada yang masuk ke saya, tapi saya belum bisa jawab ya. Oke, kita terusin lagi pelajarannya. Diberkati Bapak Ibu sekalian, ada yang muntah-muntah, ada yang terlepas seperti terbanting-bantingkah? Ada yang mengalami sesuatu kah? Saya belum bisa lihat pesan-pesan Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya ketika di hari pertama saya mesti banyak berdoa dan di online ini saya mesti banyak berdoa, saya percaya akan banyak kelepasan-kelepasan karena acara ini banyak bahasa keluarga. Jadi banyak yang ngalamin masalah keluarga ini ya. Oke, saya akan teruskan kepada bahasan berikutnya tentang anak sulung dan anak bungsu. Oke, fokus kembali, ingat ada api Roh Kudus untuk membuat kita terfokus. Ya, terima dulu keadaan stabilnya, jantungnya dibikin dulu tenang, nafasnya jangan tersengal-sengal, ya. Oke. Ya. Yes. Mari Roh Kudus siapkan kembali hati kami menjadi tenang kembali, sukacitamu, damai sejahteramu menguasai kami. Kami siap untuk menerima pemulihan selanjutnya, pengudusan selanjutnya, habis-habisan pelawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, api-Mu terus membuat kami tetap tentram di hadirat Allah. Tidak takut, karena kami sekarang tahu kami bukan dihakimi, bukan dituduh, tapi kami sekarang diberikan tempat yang terindah. Kami diakui sebagai anak Allah, dan ketika kami diakui sebagai anak Allah, kami diberikan kekudusan, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang diajar dan sampai dengan tuntas masalah mereka hari ini, dan mereka diubahkan total setelah hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yes, anak bapaknya. Permulaan kegagahan seorang laki-laki yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan membual seperti air, dia yang terutama. Itu berasal dari kutipan atau blessing Yakub kepada Ruben, anak sulungnya. Seorang anak sulung memiliki berkat yang lebih utama dibanding dekat dengan yang lain. Jadi sumber berkat itu ternyata ada pada anak sulung. Ya. Jadi dia berhak untuk memerintah sebetulnya itu anak sulung. Nah, seorang anak sulung memiliki berkat yang lebih utama dibanding dengan yang lain, yakni hak kesulungan. Nah, Esau menjual hak sulungnya kepada Yakub, adiknya, hanya seharga sepiring sup kacang merah. Edom artinya merah. Berkat menjadikan orang kaya dan berkuasa dan menjadi tuan atas yang lain. Jadi berkat yang diberikan kepada kita nanti nyambung-nyambungnya dengan anak sulung itu nanti apa, Pak? Apakah kita anak sulung? Nanti kita lihat. Berkat menjadikan orang kaya dan berkuasa dan menjadi tuan atas yang lain. Oke, itu anak sulung. Kita lihat di Kejadian 49 ayat 3 itu tadi yang engkau membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama. Engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Itu yang dialamatkan pada Ruben, ya. Kepada Ruben dari Yakub. Yakub bapaknya, Ruben anaknya yang sulung diberikan blessing sebagai hak anak sulung. Nah, ayat 30 Kejadian 25. Esau berkata,
Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Hey. Lebih dalam nanti hak kesulungan nanti saya akan bahas setelah ini. Jangan sampai kita udahan dulu, habis diduain, udah aja beres. Enggak, masih ada lagi. Kalau Anda rugi, kalau Anda keluar sekarang rugi loh. Nggak dapat apa yang sekarang kebagikan. Ini yang lebih bagus lagi, lebih pulih lagi nanti. Kejadian 27-27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Belum berarti saya dapat berkat. Jangan dulu, nanti lihat dulu ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Seakan-akan anak sulung adalah menjadi orang yang paling utama atau yang paling priority. Ya, itu pada masa lampau begitu. Nah, lihat. Tapi ada satu peristiwa yang kita harus tahu. Sejak peristiwa kematian anak sulung di Mesir, Tuhan memberi pernyataan bahwa anak sulung adalah miliknya. Bagi orang Israel, itu adalah saat dia menguduskan anak-anak sulung Israel. Dan mengklaim haknya atas mereka. Jadi anak sulungnya yaitu orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Tapi anak sulung Mesir termasuk ternak-ternaknya mati semua oleh Tuhan. Ya, yakni karena tanda darah di depan pintu mereka. Tanda darah ini adalah lambang penyerahan anak-anak sulung mereka kepada Tuhan dan diserahkan dalam perlindungan Tuhan terhadap maut. Jadi mengapa orang Israel membubuhkan tanda darah di ambang pintu? Itu adalah lambang penyerahan anak-anak sulung mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan mengklaim gitu loh. Dan diserahkan dalam perlindungan Tuhan terhadap maut. Darah domba itu adalah lambang bagi penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus kemudian di kayu salib. Sebaliknya bagi orang Mesir, mereka tidak terlindung oleh darah anak domba itu, maka maut mengambil nyawa anak sulung itu. Ingat bahwa iblis memang selalu menuntut darah manusia sejak awal manusia berdosa. Sebagai makanan mereka untuk menambah nyawa atau life dalam hidup mereka. Jadi ingat bahwa darah itu adalah berupa klaim dari Tuhan agar Tuhan bisa melindungi anak-anak Israel, anak sulungnya. Dan iblis menuntut darah manusia sejak awal berdosa sebagai makanan bagi mereka untuk mereka bisa memperpanjang nyawanya di muka bumi ini. Mana tadi? Oke, tolong dicek ya. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Tuh. Jadi Israel itu adalah anak yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi. Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi Tuhan mengklaim anak sulungnya dan Tuhan membunuh anak sulung Mesir. Sampai ke ternak-ternaknya dibunuh sama Tuhan. Bayangkan. Nah, Keluaran 13 ayat 15 ini lihat. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Ya.
Jadi Tuhan ketika melihat anak sulung diserahkan, dia lindungi gitu kepemilikannya atas orang Israel. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu di rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Pemusnah itu disebutkan sebagai roh maut. Jadi Tuhan memang menjalani Mesir, tapi yang bagian eksekusinya roh maut. Oke? Keluaran 12 ayat 15, lihat ini. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anak berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya. Ayat 11:28 Ibrani 11 ayat 28. Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah ini lihat sekarang kita lihat apa yang disebabkan atau mengapa Tuhan bilang tentang anak sulung. Istilah anak sulung mempunyai arti sebagai yang utama, yang menjadi hak Tuhan dan memiliki hak lebih dari yang lain. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Adakah di sini Bapak Ibu sekalian yang berposisi sebagai anak sulung? Sulung, anak pertama. Meskipun anak pertama, tapi saya pernah punya kakak misalnya begitu ya, kakak saya meninggal. Oh, sama anak sulung. Siapa yang menjadi anak pertama? Nanti ngacung, nanti ingetin saya. Oke? Kita akan doa sama-sama bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi anak sulung. Oke? Istilah ini dipakai secara bertingkat-tingkat. Bangsa Israel adalah anak sulung Allah di antara semua bangsa di muka bumi. Oke. Di Alkitab pertama kali anak sulung disebutkan sebagai anak yang dipilih oleh Tuhan dari seluruh bangsa di dunia, dan anak yang sulung itu disebut sebagai bangsa Israel. Ya, orang Lewi dikuduskan Tuhan sebagai tebusan atau pengganti bagi semua anak sulung di seluruh Israel. Kemudian yang jadi ganti orang sulung, orang Lewi dikuduskan sebagai tebusan oleh Tuhan atau pengganti semua anak sulung. Oke, untuk mendekat dan melayani Tuhan di bait suci. Nah, suku Efraim mengklaim diri sebagai suku yang lebih sulung dari di antara kedua suku Efraim dan Yehuda. Walaupun secara lahiriah Efraim anak bungsu Yusuf, tapi berkat Yakub atas kedua anak Yusuf itu membalikan kedudukan. Efraim adalah anak sulung dan Manasye adalah anak bungsu. Nanti itu baca di dalam Bilangan 3 ayat 11, Kejadian 48 ayat 14, dan Kejadian 48 ayat 18. Itu sejarahnya ya. Lalu di Yeremia 31 ayat 9 tentang anak sulung, 2 Samuel 19 ayat 43, catat, Ulangan 21 ayat 15. Oke. Nah, saya akan bahas ayatnya nanti. Kita bahas tentang ini aja, pendalamannya ya. Walaupun anak sulung orang Israel telah diwakili oleh orang-orang Lewi, tapi mereka masih harus menebus anak sulung mereka dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Segala persembahan itu oleh Tuhan diberikan kepada orang-orang Lewi.
kecuali darah dan lemak binatang itu. Orang Lewi tidak memperoleh bagian pusaka di tanah Kanaan karena Tuhan memberi kepada mereka dirinya sendiri sebagai bagian pusaka. Perhatikan ini, Tuhan memberi yang tertinggi dan yang terbaik bagi anak-anak sulungnya. Kita tahu Lewi itu bukan anak sulung, yang benar adalah anaknya sulung itu Ruben. Tapi Lewi ini ternyata tetap menyembah Tuhan ketika semua orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Anak-anak Lewi tidak. Maka Lewi dijadikan sebagai perwakilan dari suku bangsa Israel untuk menghadap Tuhan. Dialah anak sulung menurut Tuhan. Nah, Tuhan memberi yang terbaik, yang tertinggi bagi anak-anak sulungnya, yaitu orang-orang Lewi. Orang Lewi nggak dapat pusaka ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Orang Lewi nggak dapat pusaka, tapi Tuhanlah yang menjadi bagian pusaka mereka. Dan kita pikir kita ini orang-orang Lewi, bukan. No, bukan orang Lewi atau kaum Lewi, bukan. Segala persembahan dari ke-11 suku yang lain kepada Tuhan, yakni umat yang masih hidup untuk hal-hal duniawi, diberikan semua kepada orang Lewi, umat yang hanya hidup untuk melayani Tuhan. Oke, itu nanti ayatnya ada di Bilangan 18 ayat 15. Bilangan 18 ayat 17. Bilangan 18 ayat 20. Nah, yang ini saya bacakan. Lihat ini. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi sesungguhnya, aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi bagi kaum Lewi yang adalah anak-anak sulung bagi Tuhan, mereka diberikan dirinya sendiri sebagai bagian pusakanya. Sementara yang lain tuh punya tanah-tanah pusaka. Oke? Nah, nangkep ini baru sebagian kecil loh, enggak rahasianya diungkapkan. Sekarang yang sudah ngomong saya anak pertama, hati-hati. Mengapa? Ada peringatannya. Nanti. Sekarang apa jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai jemaat anak-anak sulung. Dan ketika orang dipercaya dan menerima roh Tuhan Yesus, ya menjadi setara dengan Tuhan Yesus, menjadi anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak sulung Allah. Jadi nggak ada anak kedua, nggak ada anak ketiga, nggak ada anak bungsu. Semuanya jadi anak sulung Allah. Oke, ngerti ya? Sekarang engkau yang punya posisi sebagai anak pertama dari keluargamu, ya semuanya itu secara tapi secara rohani kita semua jadi anak sulung Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nggak ada anak kedua, anak ketiga, apalagi anak bungsu. Nggak ada. Oke, lihat. Ibrani 12 ayat 22. Semua disebutkan sebagai anak sulung. Nah, ini baru menarik. Di alam roh nanti kita akan ketemu yang beginian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Nanti kita ketemu yang beginian nanti di Yerusalem sorgawi. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Oke, nanti kita ketemu dengan yang begituan dan kita juga adalah jemaat anak-anak sulung. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah permercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, ketemu dengan malaikat-malaikat, ketemu dengan orang-orang yang sudah disempurnakan, dan kumpulan
jemaat anak sulung. Dan juga bertemu dengan Allah Bapa dan bertemu dengan Yesus. Serta bertemu dengan darah. Jadi bertemu dengan darah pemercikan. Jadi ini semua terjadi di Yerusalem surgawi dan ini semua tercatat dalam Alkitab. Sekarang ini kita pahami semuanya ini secara fasilitas ada semua di surga loh. Jadi sekarang yang punya posisi sebagai anak sulung, sekarang saya mau kasih tahu nih satu kebenarannya. Anda kalau sebagai anak sulung merasa nggak jadi terbeban tulang punggung keluarga, adik-adikmu bermasalah, si kakak yang menanggungnya. Pernah begitu? Nah, ini yang disebutkan sebagai kutuk anak sulung. Oke, nanti kita bereskan itu ya. Ibrani 1 ayat 6. Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi semua kita anak sulung. Membawahi apa? Semua ciptaan Tuhan. Nah, tapi mesti diberesin. Apa yang diberesin? Nih. Karena anak sulung adalah pewaris segala berkat terbaik dari orang tuanya, orang tua surgawi ya. Maka bila orang tuanya menjadi terkutuk. Nah, tapi kalau kita sekarang ternyata berposisi sebagai anak sulung di dunia, meskipun ada status di sorga, tapi kita masih ngaku sebagai orang dunia. Lihat ini, bila orang tuanya menjadi orang terkutuk, atau belum dalam Tuhan, atau bahkan lebih dahsyat lagi, masih seperti manusia kebanyakan, maka berkat anak sulung itu berubah menjadi kutuk anak sulung. Karena ialah kemudian yang mewarisi tanggung jawab terbesar untuk menebus kutuk orang tuanya dibanding dengan adik-adiknya yang lain. Terutama kutuk hutang. Ia juga yang harus menanggung kekurangan adik-adiknya sebagai ganti orang tuanya bila orang tua mereka sudah mati. Kutuk seperti ini berlaku bagi anak laki-laki maupun anak-anak orang tua. Kutuk anak sulung itu segera dapat dilepaskan bila ia bertobat menjadi anak Allah dengan dilahirkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Ia adalah anak yang kesekian dalam keluarga Allah, tetapi memperoleh berkat anak sulung sebagai anak Allah yang sewaris dengan Tuhan Yesus. Wow, melegakan ya. Asal Anda semua mengaku saya adalah anak Allah karena roh yang ada dalam diri saya menyebut saya mengangkat saya sebagai anak Allah. Dan kita menjadi anak yang kesekian dalam keluarga Allah meskipun kita semua adalah anak-anak sulung. Nah, anak sulung tadi saya ingatkan kembali, anak sulung itu adalah mereka yang kemudian dibilang sebagai menjadikan orang kaya, berkuasa, dan menjadi tuan atas yang lain. Mengerti ya? Mengerti ya, sebetulnya sebagai anak sulung kita punya yang begini. Tapi mengapa kita seringkali susah, Pak? Mengapa seringkali saya terkena banyak penderitaan, Pak? Karena kita nggak berposisi sebagai anak Allah. Karena kita masih punya kekuatan dalam diri kita, maka kita masih berkutat-kutat dalam kekuatan kita itu. Tapi malam hari ini, kita mau menyerahkan kutuk anak sulung itu menjadi anak Allah. Anak sulung yang tadi kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Disalibkan di salibnya Tuhan Yesus kutuk-kutuknya. Dan kita menerima kesulungan dari Allah lewat pribadi Yesus yang ada di hati kita. Amin. Oke, sekarang kita buka ayatnya sebagai peneguhan. Roma 8 ayat 17. Lihat ini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi anak sulung di keluarganya, siapapun mereka, siapapun Bapak dan Ibu sekalian, baik perempuan laki-laki sama saja. Karena kemudian yang terjadi adalah Bapak dan Ibu mempunyai kutuk anak sulung kalau orang tuanya belum dalam Tuhan dan tinggal dalam kutuk. Terutama kalau kita lihat ternyata apa yang dialamatkan kepada orang tua kita, kita pun menanggungnya. Termasuk kutuk utang. Menderita karena kita menjadi pengasuh bagi adik-adik kita. Bukannya kita menghilangkan empati, enggak, tapi biasakan kalau kita mengarungi kehidupan, beban-beban itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Selebihnya minta kup yang dari Tuhan. Bukan, yaudah pokoknya serahkan Tuhan Yesus saja. Serahkan saja pada Tuhan Yesus, kan aman gitu. Enggak. Tapi baru kemudian kita minta kup. Kita boleh perhatiin adik-adik kita, adik-adik kandung kita ya. Kita boleh perhatiin. Tapi dengan belas kasihan yang dari Tuhan dan dari kekayaan yang dari Tuhan. Karena kita diproyeksikan untuk menangani hal-hal itu yang dari Tuhan. Kalau kita menjadi ahli waris, kita mengelola warisan yang dari kerajaan Allah itu. Bukan dari harta kekayaan kita sendiri saja. Oke, sekarang saya mau doain bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai posisi sebagai anak sulung. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya sekarang menyerahkan posisi anak sulung ini kepadamu. Engkaulah anak sulung yang dari Bapa. Buat saya menjadi anak yang kesekian, tapi saya menerima hak kesulungan bersama-sama dengan Engkau. Jadi kita adalah anak sulung bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas posisimu ini. Dan saya mau melepaskan diri dari kutuk anak sulung dan setiap beban-beban yang dialamatkan kepada saya, kepada kehidupan saya dari orang tua jasmani saya. Saya mau serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk itu dan semua hak-haknya aku serahkan semua kepadamu Tuhan. Sekarang aku mau Engkau berikan huk. Dan saya percaya sekarang saya adalah ahli waris kerajaan Allah sama-sama dengan kau. Apa yang kau punya, aku punya. Berikan pada saya hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola ini semua. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang Roh Kudus silahkan kau materikan perkataan yang tepat dan benar. Berikan mereka kelepasan dari penderitaan menanggung kutuk dari orang tua mereka, baik itu kutuk hutang, kutuk penyakit-penyakit, kutuk penyakit-penyakit turunan. Oh diabetes, ayo keluar diabetesnya. Darah tinggi, stroke, ayo. Juga yang lumpuh sebelah, baik tangan kanan sering beku atau kaki sering beku, sering mati rasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, semua mati rasa ini dan stroke ini atau seringkali mati sebelah ini lenyap keluar, lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga utang-utangnya keluar. Buat mereka bahwa mereka ini adalah anak Allah dan mereka sadar mereka anak Allah. Roh Kudus buat mereka sadar bahwa mereka mengelola semuanya yang dipercayakan dengan bijaksana, dengan hikmat. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan. Buat mereka ngalamin bahwa mereka berhak menerima semua yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka semua. Freely given. Memberikan dengan cuma-cuma. Setiap kekuasaan, kehormatan, kemuliaan, bahkan berkah-berkah jasmani di dunia ini. Buat mereka ngalamin. Buat mereka menjadi penabur. Buat mereka menjadi penabur yang bisa menabur bagi kerajaan Allah. Buat mereka menabur dan berikan mereka benih. Benih. Mari Tuhan. Buat mereka ngalamin benih-benih ini. Ini benih daripadamu. Ajarkan mereka bagaimana mengelolanya.
Ajarkan mereka mengusahakannya bersama-sama dengan kau. Semua kutuk utang, semua yang mesti mereka bayar, kewajiban-kewajiban yang mesti mereka bayar, rancangan-rancangan masa depan yang mereka bayar, adik-adik yang mereka urusin, mesti bayar store ke kampung halaman, semuanya Roh Kudus, mari tata ulang kembali. Mari tata ulang kembali. Buat mereka jadi penabur, dan sebagai penabur mereka diberikan lebih dan mereka menikmatinya di masa-masa ini sekarang juga, dan mereka enggak berkekurangan sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wow. Siapa yang jadi anak sulung tadi yang kemudian berdoa ada kelepasan? Yuk, semuanya ya. Tanggung jawabnya serahkan kepada Tuhan Yesus. Sekarang biarlah kuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita mengerjakannya. Amin. Nah, kita kan masuk kepada anak bungsu. Siapa anak bungsu? Ayo. Saya dulu anak bungsu, pengais bungsu tepatnya. Tapi ciri-cirinya adalah manja, nggak bisa dewasa, tergantung sama orang tua. Nah, apakah benar? Ya. Anak bungsu adalah sebuah rumah tangga biasa menjadi yang paling dimanja oleh orang tuanya. Menjadi anak yang paling dilindungi dibanding dengan kakak-kakaknya. Maka karakternya menjadi manja sampai tua karena tidak biasa dituntut untuk bertanggung jawab, maka sesudah dewasa juga tidak biasa bertanggung jawab. Banyak kecerobohan dilakukannya, cenderung suka berfoya-foya dan malas memperbaiki sebuah kesalahan. Malas sekali meminta maaf bila ia salah, karena biasanya ia selalu dibela oleh orang tuanya. Itu sebabnya ia sering terkena masalah yang paling banyak dibanding kakak-kakaknya yang lebih terlatih untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah dengan sepatutnya. Namun bila terjadi malapetaka yang membinasakan seluruh keluarga, biasanya anak bungsu yang paling selamat. ini begitu, kebanyakan begitu ya. Kejadian 9:20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24. Setelah Nuh sadar dari mabuk dan mendengar apa yang dilakukannya anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah ia menjadi hamba saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, jadi anak bungsu rupanya nggak bisa bertanggung jawab, bahkan ceroboh. Ya, dalam hal ini Kanaan menjadi anak bungsu atau menjadi orang yang melihat ketelanjangan bapaknya, dan itu gak boleh. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat orang tuanya telanjang atau bahkan pernah ngintipin orang yang telanjang, bahaya loh, hati-hati. Ada hal yang sangat berbahaya kalau kita semua pernah melihat ketelanjangan. Kita doa lagi. Oke, kita doa lagi. Bapak Surgawi, aku mohon Kau yang menghapus semua ketelanjangan baik yang mereka lihat dari orang tua mereka, dari orang-orang yang mereka intipi, mereka lihat ketika orang-orang itu mandi. Mohon Bapak Engkau lepaskan dari telanjang. Roh telanjang ini lenyap keluar hingga menjadi roh yang bercabut, roh yang berzina, roh yang sering menerawang kemana-mana, menjadi ingin melihat telanjangan, ingin melihat yang pornografi. Dalam nama Tuhan Yesus, yes, ketelanjangan yang dilihat menjadi kutuk. Ya, kutuk-kutuk pornografinya lenyap keluar, kutuk-kutuk perzinahannya lenyap keluar, kutuk-kutuk percabulannya lenyap keluar, dan juga roh maut yang menguasai ini, ayo lenyap. Bebaskan semua kami dari gambar-gambar telanjang, lenyap, gambar-gambar telanjang, dan semua kutuk-kutuk pornografi, percabulan, perzinahan yang menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Ya. Oke. Lukas 15 ayat 13. Contohnya itu ada anak sulung dan anak bungsu, tapi anak bungsu kemudian dan kemudian pergi memboroskan dan hidup berfoya-foya. Mengapa Tuhan gambarkan demikian? Karena dalam anak bungsu biasanya mereka nggak ngerti soal kedewasaan, pengennya berfoya-foya dan nikmati hidup. Biasanya gitu. Yosua 6:26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ternyata terjadi di masa-masa setelahnya Yosua itu ternyata dilanggar oleh Segub. Segub mengorbankan anaknya yang sulung dan anaknya yang bungsu untuk mendirikan kembali kota Yeriko. Ya, juga di 1 Raja-Raja 16:34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya. Segub ternyata bukan rajanya. Nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Yosua bin Nun. Nah, biasanya korban dari keluarga posisi-posisi begini ada ya, jadi ada anak sulung, ada anak bungsu, anak-anaknya ada yang bermasalah. Nah, makanya semua harus jadi anak Allah itu karena apa? Karena ada kutub anak sulung, ada jadi mesti kita jadi anak Allah yang sulung semuanya berdasarkan kelahiran baru bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bungsu-bungsu sekarang, yuk kita sekarang doa juga untuk minta kedewasaan dari Tuhan ya. Karena kita ini anak sulung loh, bukan anak bungsu lagi. Anak sulung bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang jadi kakak kita semua. Tuhan yang menuntun kita menjadi anak yang dewasa secara roh. Ya, kita doa. Kita doa yuk. Haleluya, Tuhan silakan Engkau yang ambil alih. Berposisi sebagai anak bungsu atau bukan bungsu tapi manja banget, manja dan sering berbuat kecerobohan. Atau orang yang dari dulunya nggak mau bertanggung jawab atau sering kali lari kalau ada masalah. Sering kali nggak tahan kalau ada masalah, pokoknya lari aja gitu, lari. Tuhan, mari sembuhkan luka kami. Kami yang nggak mau bertanggung jawab, kami yang nggak mau dewasa, bahkan kami sering lari dari tanggung jawab kami tidak mau masalah muncul, kami sering lari tapi masalahnya tetap ada dan kami nggak pernah kunjung dewasa. Hari ini kami mau bertobat, kami mau serahkan sikap manja, gak mau bertanggung jawab ini dan gak mau dewasa ini kepadamu. Ini posisi bungsu dalam keluarga. Saya mau membiarkan Engkau ambil semuanya, Tuhan. Ambil. Bungsu ini, posisi bungsu ini Engkau ambil. Jadilah kami semua anak sulung bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mempunyai kedewasaan, mau berani ambil tanggung jawab, mau dibentuk seperti Engkau, dan tidak lari dari masalah. Bahkan kami menjadi pemenang atas masalah-masalah kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berikan pada kami hikmat, berikan pada kami kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan Roh Kudus tergenapi dan terjadi dalam hidup kami. Kami bukan lagi jadi anak yang cengeng, anak yang manja, anak yang lari dari masalah. Tapi kami dengan posisi kami sebagai anak sulung bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kami mengelola seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi ini dengan bijaksana dan adil. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Ya, sekarang kami membiarkan setiap memori-memori bully, memori-memori yang sering kali lari dari masalah. Atau sering ngumpet di lemari, ngumpet di bawah ranjang. Mertua, ngumpet di rumah ibu kandung kalau sedang rumah tangga nggak beres. Ngumpet di rumah ibu, di rumah orang tua, kabur. Dalam nama Tuhan Yesus, segala macam roh ketakutan yang dihimpun pada masa-masa itu. Setiap masa-masa trauma sejak dalam kandungan. Dari mamanya juga lenyap.
Posisi anak bungsunya ganti saja Tuhan dengan posisimu dalam hati mereka hingga mereka semua jadi anak Allah yang sulung sama-sama dengan kami mengucap syukur. Hapus semua trauma mereka. Hapus. Dan jadilah mereka berhikmat dan pada masa depan mereka. Mereka sekarang mau dipercepat menjadi anak Allah yang dipersiapkan untuk kerajaan Allah yang mengembang dengan pesat di zaman ini. Dalam nama Tuhan, kita semua yang mau mengambil bagian dalam proyek ini dipercepat menjadi anak-anak Allah yang di keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, sampai di akhir acara Bapak Ibu sekalian. nggak sadar ya, semuanya cepat sekali terjadi. Kita banyak berdoa, kita banyak mengalami pemulihan. Dan besok Sabtu saya akan bagikan mengenai anak-anak yang khas. Yang di sini nanti akan masuk apa itu autisme, apa itu indigo, apa itu anak-anak yang mengalami kemampuan yang lain. Nanti akan dibahas di hari besok jam 17 WIB tetap. Dan juga ada beberapa kesaksian yang akan memperkuat kita, dan kita yakin mungkin ada anak-anak Bapak Ibu sekalian yang mengalami ini, maka terimalah mereka. Tapi banyak praktek mendoakan mereka. Mereka bisa dipulihkan kok menjadi anak-anak Allah juga. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silakan bagikan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa ada pengumuman di hari Minggu dan seterusnya. Hari Minggu kami liburkan, jadi Sabtu besok adalah program seperti biasa, namun Minggunya libur. Seninnya kita mulai lagi ya. Minggu saya pakai untuk waktu keluarga. Jadi istri saya menyarankan, coba dong waktu buat keluarganya mana. Oke. Hari Minggu saya khususkan untuk keluarga, jadi hari Minggu saya off-kan. Sabtu, Senin kemudian kita masuk lagi agar Bapak dan Ibu sekalian refresh dan gak bosan lihat saya ya. Bosan tiap minggu Pak, tiap hari Bapak terus jam 17 WIB. Wah bosan. Barangkali ada yang begitu, mudah-mudahan tidak. Baik, diberkati oleh acara hari ini. Semua diberkati dan kiranya Tuhan memberikan kelepasan, pemulihan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit dan bagi yang berbeban berat sekarang lega ya. Dan biarlah kiranya Tuhan terus mengangkat kita naik dan tidak pernah turun. Anda akan terus diberikan kemuliaan yang lebih besar lagi dari hari ini, dan setelahnya Anda akan melihat ternyata proyeknya adalah untuk jadiin bangsa jadi murid. Nah, bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk menjadikan bangsa jadi murid lewat acara ini, jangan cuma jadi pendengar aja. Kelak Bapak Ibu sekalian jadi pendoa langsung bagi orang-orang yang ingin ngalamin Tuhan. Siapa tahu lewat Bapak Ibu sekalian lebih efektif, karena di kota-kota Bapak Ibu sekalian banyak orang yang mungkin belum kenal Tuhan dekat. Jadi makanya yuk ikuti program Cross Group bersama-sama dengan saya, dengan kami di acara yang lebih dalam kontennya, yang lebih praktikal, lebih berpraktek, lebih ngalamin sendiri langsung, dan tentu saja semakin banyak yang akan terjadi dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesuai ya, puji Tuhan. Oke, baik, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapak atas hari ini, kami begitu diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan kami ditinggikan, kami diberikan posisi yang terbaik. Kami adalah anak sulung bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bukan lagi menjadi anak tertolak, anak haram, anak yang tidak sah, atau anak terbuang, atau anak memberontak. Tapi kami adalah anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hal ini, dan kami begitu tertarik akan program ini Bapak. Mari Bapak, Engkau lembutkan hati kami untuk kami kemudian mewartakan keinginan-Mu dan isi hati-Mu kepada banyak orang lewat acara ini.
Biarlah acara ini tidak cukup di sini saja. Kami mau praktek dalam mengabarkan isi hatimu kepada banyak orang. Buat kami ngalamin lebih dalam lagi. Agar kesaksian yang kami buat dan pengajaran yang kami ajarkan itu bukan dari secara ritual. Bukan secara agamawi. Tapi kami ngalami hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang dimerdekakan, dipulihkan. Dan pemulihan, kemerdekaan, dan kesembuhan yang kami alami sepanjang pertemuan ini dan sebelum-sebelumnya menjadikan gelombang-gelombang pemulihan, gelombang-gelombang kesembuhan, dan gelombang-gelombang perjumpaan pribadi dengan Engkau kepada banyak suku bangsa, kepada banyak teman kami, kepada banyak sahabat kami, kepada banyak keluarga kami. Kami minta mereka dimenangkan. Terima kasih Bapa Surgawi, malam ini kami mau berpisah, tapi kami percaya hati kami terikat kepadamu senantiasa oleh kasih-Mu dan oleh kesetiaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Sampai di akhir acara, jangan lupa besok jam 17 WIB, ajak teman Bapak Ibu sekalian untuk hadir, rekomendasikan. Karena siapa tahu lewat acara ini ternyata banyak yang dipulihkan, disembuhkan, dan gelombang-gelombang pertemuan dengan Tuhan akan semakin banyak terjadi dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Doni Yunus. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Tuhan memberkati.